Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Suyanto, Magister Teknik, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Fisika Teknik, dan yang saya banggakan pada teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Salam serta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada kali dan hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Teknik yang berjudul Muatan Listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Andi, biasa disapa Arif, nomor induk mahasiswa 2310440012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang muatan listrik. Jadi, muatan listrik atau energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor pengantar listrik atau ion positif dan negatif pada zat cair atau gas. Listrik memiliki satuan ampere yang disimbolkan dengan huruf besar A dan tegangan listrik dengan satuan volt yang disimbolkan dengan P. Dengan ketentuan kebutuhan pemakaian daya listrik watt yang disimbolkan dengan W besar. Listrik sangat dibutuhkan pada zaman modern saat ini, teman-teman, karena sesuai dengan perkembangan zaman, manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha menemukan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Alat tersebut sebagian besar menggunakan energi listrik, energi yang sangat fleksibel, yang dapat dirubah ke bentuk energi lainnya seperti energi mekanik, energi panas, energi bunyi, energi kimia, dan energi gerak. Sulit dibayangkan bagaimana dunia ini jika hingga saat ini manusia tidak dapat memanfaatkan listrik. Untuk pembahasannya, jadi muatan listrik adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, muatan listrik yaitu muatan yang tolak-menolak atau muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Berdasarkan pengertian muatan listrik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka muatan listrik bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya benda lain jika memiliki muatan listrik. Jadi, muatan listrik ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Beliau menemukan muatan listrik ketika melakukan percobaan dengan menggunakan batang karet dan bulu domba. Pada saat itu, Benjamin Franklin melakukan percobaan ini dengan cara menggosokkan batang karet pada bulu domba. Setelah melakukan percobaan itu, maka muncullah sebuah reaksi dari batang karet. Batang karet ternyata bisa tarik-menarik dengan batang kaca. Kedua benda tersebut saling berdekatan. Benjamin Franklin lahir pada 17 Januari 1706, merupakan tanggal lahir dari ilmuwan tersebut. Semasa hidupnya, ia sudah banyak sekali meninggalkan berbagai macam penemuan-penemuan yang hingga saat ini masih digunakan. Ia bisa dibilang sebagai seorang yang memiliki banyak sekali pekerjaan, sehingga memiliki harta yang cukup banyak. Salah satu pekerjaan-pekerjaan beliau yang dilakukan Benjamin Franklin adalah seperti pengarang, wartawan, penerbit, gubernur, hingga ilmuwan.
Listrik satuan dari simbol muatan. Muatan listrik ternyata memiliki satuan internasional, yaitu satuannya Coulomb. Dalam satu internasional, muatan listrik memiliki simbol yaitu Ki. Simbol Ki melambangkan satuan internasional dari muatan listrik yang ada pada suatu benda yang berupa positif atau proton dan bisa juga muatan negatif atau elektron. Beberapa istilah dalam teori listrik berdasarkan meliputi A. Kutub positif, yaitu bagian sumber listrik yang di dalamnya kekurangan muatan negatif dan disebut sebagai muatan positif. Yang B. Kutub negatif, yaitu bagian sumber listrik yang di dalamnya kelebihan muatan negatif yang disebut sebagai muatan negatif. Yang C. Kuatan arus, yaitu jumlah muatan yang mengalir melalui media perantara dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam suatu sumber listrik, kuat arus ini sangat bergantung pada jumlah muatan yang berpindah dari satu kutub ke kutub lainnya. Semakin banyak muatan yang berpindah, maka kuat arus semakin besar. Yang D. Tegangan voltage merupakan benda potensial yang terdapat di kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini sangat menentukan besar kecilnya arus yang mengalir. Dengan adanya voltage ini, maka 10 muatan yang dapat berpindah. Muatan negatif menunjukkan positif. Yang E, hambatan, yaitu penghambat aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Hambatan ini sangat menentukan arus listrik yang mengalir pada media perantara aliran. Yang F, daya listrik, yaitu kemampuan listrik yang melakukan kegiatan daya listrik. Kemampuan yang dimiliki oleh listrik kegiatan dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi selanjutnya, supaya lebih jelas, maka di bawah ini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik yang dapat ditentukan melalui jumlah proton dan elektron. Yang pertama, apabila suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih banyak, maka benda tersebut adalah bermuatan negatif. Elektron lebih besar dari proton. Yang B, apabila suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih sedikit, maka benda tersebut dikategorikan ke dalam benda bermuatan positif. Elektron lebih kecil dari proton. Apabila suatu benda memiliki jumlah proton yang lebih banyak, maka benda tersebut termasuk benda bermuatan positif. Proton lebih besar dari elektron. Yang D, apabila suatu benda jumlah proton yang lebih sedikit, maka benda tersebut bermuatan negatif. Proton lebih kecil dari elektron. Yang D, yang E, apabila jumlah elektron dan proton sama, maka muatan benda tersebut adalah muatan netral, kalau elektron sama dengan proton. Adapun jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama, muatan positif atau proton. Ilmuwan Benjamin Franklin mengatakan bahwa muatan listrik positif atau proton adalah muatan listrik yang sifatnya saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatan yang sejenisnya. Dan muatan negatif elektron. Benjamin Franklin mengatakan bahwa muatan yang akan mengeluarkan sifat tolak-menolak jika benda tersebut didekatkan dengan plastik atau memiliki muatan, maka akan tolak-menolak. Jadi adapun ciri-ciri muatan listrik, yang pertama, muatan listrik terdiri dari dua jenis. Muatan listrik yang pertama adalah muatan listrik elektron dan muatan listrik proton. Kedua muatan itu bisa saling berpindah dari materi yang satu ke materi lainnya. Dalam hal ini, maksud dari materi adalah benda atau barang. Yang kedua, muatan bersifat kekal. Muatan listrik pada suatu benda merupakan bagian dari muatan. Menurut Benjamin Franklin, muatan yang ada pada suatu benda memiliki sifat yang kekal. Hal ini sudah menjadi bagian dari hukum kekekalan muatan. Dengan kata lain, suatu muatan positif atau negatif tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang nomor 3, muatan listrik bisa saling tolak-menolak atau tarik-menarik.
Ciri ketiga dari muatan listrik adalah muatan listrik pada suatu benda yang bisa saling tarik-menarik dan dengan cara mendekatkan kedua benda. Jadi adapun beberapa rumus muatan listrik. Pada dasarnya, rumus yang dipakai untuk mencari muatan listrik pada suatu benda merupakan rumus yang diambil atau berasal dari rumus hukum Coulomb. Rumus ini ditentukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Dari hasil penelitiannya, beliau menemukan keterkaitan atau hubungan antara gaya listrik dengan besarnya muatan dan jarak antara kedua muatan. Jadi rumus muatan listrik adalah F sama dengan Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Jadi adapun kesimpulan dari pembahasan atau presentasi yang saya sampaikan adalah Benjamin Franklin menjadi suatu penemu dari muatan listrik dan ia mengatakan bahwa suatu muatan memiliki sifat kekal atau bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Berkat penemuan muatan listrik ini, kita jadi tahu bahwa di dalam suatu benda ternyata terdapat muatan negatif proton dan muatan negatif elektron dan muatan positif proton. Dari penemuan Benjamin Franklin, kita jadi mengetahui kedua benda bisa saling tarik-menarik dan bisa saling tolak-menolak. Kedua benda yang digosokkan kemudian saling tarik-menarik menandakan bahwa muatan listrik berbeda, sedangkan kedua benda yang digosokkan tetapi saling tolak-menolak menandakan bahwa muatan listrik pada benda atau materi tersebut sejenisnya sama. Demikian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun pantun penutup yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman sekalian, ke pasar beli ikan teri, teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi saya hari ini, mari kita yang selesai tanpa memulai. Terima kasih atas waktunya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.